Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Lumban Tobing dengan NPM 2112011-363. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Perbuatan Melawan Hukum dengan dosen pengampu Ibu Selvia Oktaviana SHMH, dengan tugas yaitu menganalisis putusan terkait dengan vicarious liability atau tanggung jawab pengganti. Di tugas ini saya mengambil putusan dari putusan nomor 3 garing PDTG garing 2020 garing PNPYA. Yang pertama adalah kasus posisi, yaitu kasus ini berkenaan dengan sengketa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Lok, Desa Kopang, Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Para penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat 1 dan tergugat 2 untuk menghukum mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah objek sengketa yang sebelumnya dimiliki oleh almarhum Rasman. Almarhum Rasman adalah orang tua dari para penggugat. Yang kedua adalah dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan putusan ini. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 53 RV, yaitu hakim menjatuhkan satu putusan jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi. Yang kedua, ada dari jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini juga berdasarkan beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti putusan MARI nomor 1070K garing SIP garing 1972 dan putusan MARI nomor 279K garing SIP garing 1976 yang menjelaskan tentang tuntutan provisi yang tercantum dalam pasal 180 HIR dan pernyataan tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima. Yang ketiga, keterangan saksi. Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh para tergugat, yaitu saksi musif yang menjelaskan bahwa tanah tersebut awalnya milik orang tua para penggugat yang kemudian dijual kepada tergugat 2 oleh Rasman, orang tua para penggugat, dan sejak 12 tahun yang lalu tergugat 1 telah menempati tanah tersebut. Yang keempat adalah surat T1 atau tergugat ke-1. Alat bukti surat T1 berupa SPPT PBB tahun 2019 atas nama wajib pajak Rasman, menunjukkan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai tergugat 1 saat ini SPPT PBB-nya masih atas nama Rasman, orang tua para penggugat. Namun yang melakukan pembayaran pajak adalah tergugat 1 karena yang menempati tanah tersebut sekarang adalah tergugat 1. Yang kelima, bukti P1 sampai dengan P4. Para penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P1 sampai dengan P4 dan saksi-saksi, yaitu 1 saksi Mahdan dan saksi 2 adalah Ahmad Ibrahim. Dan yang keenam adalah silsilah keluarga. Bukti P4 berupa silsilah keluarga atas nama Usman yang isinya menerangkan bahwa Usman memiliki istri dan memiliki anak bernama Masnin. Yang ketiga adalah putusan. Putusan hakim dalam kasus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghukum penggugat seluruhnya. Hakim menghukum penggugat seluruhnya, tidak menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah objek sengketa. Yang kedua, menghukum penggugat membayar biaya. Hakim juga menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini. Yang ketiga, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar kerugian. Hakim menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tunai
dan seketika membayar kerugian material dan imaterial yang diderita oleh penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum gugatan ke Pengadilan Negeri Praya secara keseluruhan sebesar Rp132 juta. Selanjutnya, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar uang paksa. Hakim juga menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa atau disebut duang som sebesar Rp1 juta per hari kepada penggugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Praya, hingga tergugat 1 dan tergugat 2 menyelesaikan semua kewajiban hutangnya yang dituntut dalam perkara ini kepada penggugat secara tanggung renteng. Selanjutnya, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk menyerahkan tanah dan rumah. Hakim menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk segera menyerahkan tanah dan rumah di atasnya tersebut kepada penggugat sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 bahwa setiap hak gadai yang telah berlangsung 7 tahun dinyatakan hapus dan pemberi gadai atau pemilik dapat mengambil tanahnya kembali tanpa mengembalikan uang gadai. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam analisis putusan ini dapat disimpulkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai dasar hukum dan keterangan saksi sebelum mengambil keputusan. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah dan rumah, tetapi menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bahwa sengketa tanah dan rumah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak perlu diputus di pengadilan. Sekian pemaparan tugas dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.